Bab 2301 Jalan Surga Alam Mimpi. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Yang sebenarnya terjadi adalah, Fang Yuan tidak punya pilihan lain selain menggunakan jurus pembunuh masalah yang tak ada habisnya. Jika dia harus mengalami kesengsaraan, dia perlu menempatkan bukaan abadi yang berdaulat di 5 wilayah dan menarik ki surga dan bumi. Pada saat itu, kehendak surga akan mengendalikan mereka dan membentuk kesengsaraan titik. Bencana dan kesengsaraan itu tidak menakutkan, Fang Yuan yakin bisa mengatasinya. Namun selama kesengsaraannya, para bangsawan lainnya pasti akan datang untuk menyelidiki dan menekan dia titik. Namun, pada saat itu, bukaan abadi berdaulatnya tidak akan dapat digerakkan, karena keterlibatan mendalam dari kehendak surga. Jika para bangsawan juga menyerang, dengan ganas koma rahasia surgawi yang tersembunyi mungkin tidak akan mampu menyembunyikan Fang Yuan lagi titik. Fang Yuan akan terbongkar titik. Konstelasi bintang abadi yang terhormat dan matahari raksasa, yang mulia abadi juga harus menggunakan metode untuk menunda kesengsaraan mereka. Fang Yuan yakin tentang ini. Dalam kontes 3 yang mulia ini, tidak ada seorang pun yang ingin menjadi orang pertama yang mengalami kesengsaraan. Siapapun yang melakukan itu akan mengungkap kekurangannya terlebih dahulu dan menghadapi penindasan. Jika mereka menjadi sasaran terlalu buruk, akan sulit untuk mengejar para bangsawan lainnya lagi. Akan ada bahaya kematian. Ini berlaku untuk kesengsaraan besar dan banyak kesengsaraan, sementara bencana yang kacau itu adalah kelemahan besar dari para yang mulia. Setelah menggunakan masalah yang tak ada habisnya kali ini, aku tidak jauh dari bencana kacau berikutnya. Pikir Fang Yuan, yang mulia menghadapi kesengsaraan besar setiap 10 tahun, kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya setiap 50 tahun, dan bencana yang kacau setiap 100 tahun. Itu bisa dikatakan, setelah 8.000 tahun, kesengsaraan dan satu kesengsaraan yang tak terhitung banyaknya, mereka akan menghadapi satu bencana yang kacau. Fang Yuan telah menggunakan masalah yang tak ada habisnya berkali-kali, dia hanya berjarak 2 kesengsaraan besar dari bencana yang kacau. Dalam aspek ini, Fang Yuan adalah orang yang terhormat dengan masalah terbesar. Oh, setelah masalah yang tak berujung digunakan dengan sukses, ekspresi Fang Yuan berubah agak. Meskipun masalah yang tak berujung berhasil seperti banyak upaya sebelumnya, ada perbedaan sekarang. Fang Yuan merasakan sedikit rasa lapar. Setelah memperoleh kedaulatan tubuh abadi, ia perlu mengonsumsi makanan atau ia akan merasa lapar. Namun rasa lapar ini tidak seperti rasa lapar yang normal, itu berasal dari asal. Ekspresi Fang Yuan berangsur-angsur berubah serius. Dia tahu alasannya, ini adalah keinginan sang penguasa abadi untuk memakan sang penguasa abadi yang terhormat. Titik. Tubuh abadi awalnya memiliki kekurangan ini, atau lebih tepatnya, kelemahan. Namun menurut perkiraan Fang Yuan, masih ada waktu tersisa setelah menjadi peringkat 9. Memikirkan bahwa dia sudah merasakan sedikit rasa lapar yang tidak bisa diabaikan. Ini jauh lebih awal dari yang dia duga. Apakah itu karena bukaan abadi yang berdaulat telah terlalu besar dan mencaplok terlalu banyak gua surga, karena bahkan sekarang, aku masih membawa poin sumber daya. Fang Yuan samar-samar merasa bahwa ini adalah kebenaran. Dia telah mengembangkan bukaan abadi yang berdaulat dengan sangat baik. Kelemahan terbesar dan juga keuntungan dari bukaan abadi yang berdaulat adalah tanda dao yang tidak saling bertentangan. Tetapi karena perkembangan bukaan abadi yang berdaulat terlalu bagus, dan karena tanda dao yang tidak bertentangan, fondasinya tidak stabil. Tetapi sebelumnya, bahkan, dengan peringkat 8, tingkat kultivasi, aku tidak pernah merasakan kelaparan seperti itu. Setelah menjadi terhormat, perasaan ini muncul, apa alasannya? Tidak peduli apa, 4 jalan penyempurnaan, jalan makanan, jalan surga, dan jalan manusia memiliki kemungkinan untuk menyelesaikan masalah tubuh abadi yang berdaulat yang membutuhkan makanan. Fang Yuan menganalisis terus-menerus dalam pikirannya. Pikiran, dia adalah yang paling terampil dalam jalur penyempurnaan, tidak perlu menjelaskannya. Selama dia mengangkat tubuh abadi yang berdaulat ke peringkat 10, masalahnya akan teratasi. Jalur makanan dapat mengisi kembali pengeluaran dan mendorong pertumbuhan. Anak-anak perlu makan makanan agar memiliki cukup nutrisi untuk tumbuh. Berdaulat abadi tubuh memiliki logika yang sama. Adapun jalan manusia dan jalan surga, janin abadi yang berdaulat, Gu, dibuat menggunakan 10 fisik ekstrim sebagai bahan utamanya, itu adalah cacing Gu jalur manusia murni. Namun pada akhirnya,
itu berubah ke dalam tubuh abadi yang berdaulat yang memiliki celah abadi yang berdaulat. Dalam aspek ini, ia mengandung kedalaman jalan surga. Dan efek memiliki tanda dao yang tidak bertentangan juga merupakan bagian dari jalan surga. Sekarang, masalahnya adalah bahwa keempat jalan ini secara teoritis mampu menyelesaikan masalah kebutuhan makanan tubuh abadi yang berdaulat. Masalahnya adalah Fang Yuan tidak tahu jalan mana yang paling layak dan memungkinkan. Fang Yuan tahu paling banyak tentang jalan penyempurnaan yang ia butuhkan, MEMODIFIKASIDANBERINOVASIUNTUKMENYELESAIKANMASALHTUBUHABADI. JALURMAKANANDANJALURMANUSIABELUM dikembangkan titik. JALURSURGAJUGATIDAKPASTI solusi apapun yang tersedia, Fang Yuan mungkin harus menciptakan metodenya sendiri. Bagaimanapun, janin abadi berdaulat peringkat 9 Gu telah merusak keseimbangan Dao surgawi. Itu adalah prestasi besar yang dicapai oleh Spectral Soul Demon yang mulia. Sangat sulit bagi Fang Yuan untuk menyelesaikan akar masalah kedaulatan, kebutuhan makanan tubuh yang abadi. Meskipun dia seorang yang terhormat, dia tidak yakin bisa melakukannya, dia perlu menginvestasikan sumber daya dan upaya untuk membuat pengurangan. Bagaimanapun juga, janin abadi berdaulat peringkat 9 Gu adalah ciptaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain memecahkan akar penyebabnya, ada juga metode untuk meringankannya. Untuk memuaskan rasa lapar dan melahap lubang abadi yang terhormat. Kesulitan ini cukup tinggi. Itu berarti Fang Yuan harus mengalahkan yang terhormat. Jika hanya ada satu orang yang terhormat, Fang Yuan mungkin akan memiliki waktu yang lebih mudah. Masalahnya adalah sekarang ada banyak orang terhormat, jika satu orang terlalu menonjol, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Akan menjadi reaksi berantai yang sangat besar. Fang Yuan tidak memiliki kekuatan untuk menekan semua yang terhormat sekaligus. Jika dia terekspos, situasinya akan merepotkan baginya. Tetapi jika aku dapat mencaplok celah yang terhormat, ada juga aspek baik di mana aku dapat melewati kesengsaraan. Ini berarti bahwa jika aku merencanakan dengan baik, aku tidak perlu mengambil risiko dan mengalami bencana yang kacau, aku dapat langsung melewati masalah besar ini. Berpikir karena hal ini, Fang Yuan tergerak dalam hatinya. Dia memikirkan bumi surga. Bumi surga dibunuh olehnya di gua setan gila, jiwanya menghilang tetapi tubuh abadi dan lubang abadi tetap ada. Karena dia mengolah jalan surga, lubang abadi sangat stabil tidak seperti jalan lainnya. Dengan demikian, Fang Yuan mampu melestarikannya, SAMPAI sekarang titik. Meskipun BUKANBUMISURGAHANYAPERINGKATDLAPANITUHANYASATULANGKATYANG. Terhormat titik. TUBUHABADIBUMI FAIRI EARTHSUDAHCUKUP tanda-tanda jalan surga, dia hanya kekurangan tingkat pencapaian jalan surga untuk menjadi jalan surga yang terhormat. Itu, katakanlah, selama Fang Yuan menggunakan split jiwa untuk mengambil alih tubuh dan bukaan abadi bumi surga, dia akan mendapatkan klon jalur surga. Titik. Klon jalur surga dengan tingkat kultivasi peringkat 8, tetapi, hanya selangkah lagi dari level yang terhormat. Fang Yuan tergerak. Jika level pencapaian jalur surga miliknya bisa mencapai Grandmaster tertinggi, dia akan segera menjadi mampu menciptakan tiruan jalan surga yang terhormat. Pada saat itu, baik itu untuk bertarung melawan para terhormat lainnya atau untuk mencaplok celah abadi yang terhormat ini, itu akan sangat berguna bagi Fang Yuan. Sayang sekali hanya ada sedikit es mengambang yang tersisa, aku sudah menggunakan sebagian besarnya. Bagian yang tersisa, tidak bisa membiarkanku menjadi Grandmaster tertinggi di jalan surga. Surga spektral, Ziwei, kamu tidak bisa melarikan diri. Duke Tong dengan cepat memperpendek jarak di antara mereka, DANPERIZIWI. Ekspresi, PERI pengadilan, surgawi. Yang paling penting, lingkungan di surga spektral berubah. Awan hitam putih yang terbalik sebelumnya telah lenyap sepenuhnya, Peri Ziwei tidak dapat menggunakannya lagi. Jadi, bahkan meskipun dia bisa melarikan diri dari mereka untuk sementara, dia akan ditemukan oleh mereka setelah waktu yang singkat dan mereka akan menyusulnya dalam waktu singkat. Titik. Duke Tong itu menjangkaunya lagi, Peri Ziwei merasakan keputusasaan di dalam hatinya. Tidak mudah untuk bertahan selama ini, dia sudah berada di ambang kehancuran, kehabisan akal. Feng Jiuge,
Kapan kamu akan bertindak? Peri Ziwei berteriak. Duke Tong mencibir dengan jijik, Ziwei, berapa lama lagi kamu akan mati? Kau akan terus berakting seperti ini. Feng Jiuge tidak muncul sama sekali, dia bukanlah penyelamat sekte bayangan. Namun, perubahan lain terjadi. Binatang itu menggeram dan menyerang mereka sambil diselimuti lingkaran cahaya ilusi. Apa ini? Duke Tong menatap dengan mata terbelalak. Alam mimpi. Peri Ziwei sambil menggertakkan giginya, dia terbang menuju binatang merah muda itu dan dilahap dalam satu suapan tanpa bisa mengelak. Setelah melahap Peri Ziwei dan Ying Wuxie, binatang buas itu tidak merasa puas, ia malah menyerang ke arah Duke Tong alih-alih berhenti. Menghadapi aura jalur mimpi yang kuat, Duke Tong tidak punya pilihan selain menghindar. Alam mimpi, kenapa berwujud binatang? Duke Tong tidak berdaya, dia tidak bisa masuk atau meninggalkan alam mimpi sesuka hatinya. Selain itu, alam mimpi ini alam itu berbeda dari apa yang dijelaskan dalam intel mereka, itu bisa bergerak dan berburu mangsa. Dibandingkan dengan alam mimpi yang biasa kita lihat, ini yang saat ini cocok dengan deskripsi kurang dari legenda Renzu lebih besar dari, apa yang terjadi. Duke Tong bingung, saat melapor ke pengadilan surgawi, dia mengejar setelah alam mimpi. Ketika alam mimpi menyerang, dia mundur, setelah alam mimpi pergi, dia mengikutinya dari jauh. Setelah itu, dia menemukan lebih banyak alam mimpi. Alam mimpi ini, alam mimpi yang telah berkumpul menjadi satu kelompok. Ini adalah transformasi baru di surga spektral. Duke Tong semakin curiga, dia memperhatikan saat alam mimpi yang melahap Peri Ziwei dan Ying Wuxie bercampur ke dalam kelompok. Metode investigasi Duke Tong tidak efektif di alam mimpi, dan karena mereka terus-menerus berubah bentuk, dia segera kehilangan semua jejak alam mimpi tertentu itu, dia tidak bisa mengatakan yang mana titik. Konstelasi bintang yang mulia abadi segera menerima Duke informasi Tong. Dia menghela nafas saat tatapannya berkedip dengan ketidakpastian, alam mimpi. Jalan surga, akhirnya muncul. Salah satu dari mereka bahkan melahap Peri Ziwei dan Ying Wuxie, ini semua adalah taktik kehendak surga. Dalam rencana konstelasi bintang yang mulia abadi, Ying Wuxie sangat penting. Jika dia bisa menangkapnya, dia akan mati. Itu, dia akan memiliki pion terbaik untuk digunakan melawan Spectral Soul Demon yang mulia. Tapi sekarang, meskipun Duke Tong mengejarnya, alam mimpi jalan surga muncul pada saat yang krusial dan menghancurkan rencananya. Kalau begitu, Star Constellation Immortal yang mulia segera menggunakan rencana cadangannya, dia menghubungi dan memberi perintah kepada peri jiwa gadis. Ahli jalan jiwa agung ini menerima perintah dan segera menunjukkan ekspresi tidak percaya. Setelah itu, dia kembali ke pengadilan surgawi dan memasuki perbendaharaan MENGELUARKAN jiwa titik. Selanjutnya DIAMENEMPATKANJIWAINIKAEDANMENGGUNAKANMETODEUNTUKMEMLIHARJIWASAMBILMENGGUBIAH ingatannya titik. Waktu berlalu dengan cepat di celah abadi. Beberapa hari kemudian di celah abadi, modifikasi jiwa gadis peri selesai. Dia segera menghubungi konstelasi bintang abadi. Yang mulia, jiwa Boking telah dimodifikasi. Konstelasi bintang abadi yang mulia menerima berita itu dan mengangguk. Sekarang, yang mereka butuhkan hanyalah tubuh seorang JALANPEDANGGU abadi bab 2302, kontes 3 yang terhormat lagi. Di mana aku? Siapa aku? Peri Ziwei terbangun dalam mimpi, tetapi dia lupa tentang. Saat dia mengamati sekelilingnya dengan linglung, dia melihat bahwa dia berada di dataran kuning yang luas dan sunyi tanpa tanda-tanda kehidupan. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat dirinya sendiri, tetapi tubuhnya seperti manusia lumpur. Dia memiliki tangan dan kaki pendek, tubuhnya juga keras dan kering. Rasanya aku telah melupakan sesuatu yang penting. Peri Ziwei mengerutkan kening, tetapi dia tidak dapat mengingatnya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dia bahkan lupa jika itu yang penting adalah situasi atau orang. Dia tidak bisa memahaminya. Namun, tanah kuning suram ini memberinya perasaan hangat dan dekat. Rumah. Kata ini muncul dalam pikiran Peri Ziwei. Tapi rumah yang sepi ini membuatnya merasa sedih juga. Angin bertiup kencang saat ini. Semakin kuat, meniup tanah ke udara. Percikan. Tidak ada awan di langit, tetapi hujan lebat mulai turun. Hujan.
Seukuran kacang yang tak terhitung jumlahnya tetesan air hujan menghantam tanah kuning. Tak lama kemudian, terbentuklah tanah rawa yang luas. Peri Ziwei berada di rawa, seluruh tubuhnya basah kuyup saat dia berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, meskipun badai dahsyat, kepalanya selalu terangkat dan penglihatannya tidak terhalang sedikitpun. Dia menemukan bahwa dia tahu segalanya tentang tanah kuning ini. Dia juga punya perasaan bahwa dia bisa mengendalikan badai ini, tampaknya semudah menggerakkan jari-jarinya. Oleh karena itu, dia berpikir dalam hati, badai ini terlalu besar, buatlah lebih kecil. Pada saat berikutnya, badai benar-benar menjadi lebih kecil. Tanda-tanda kehijauan muncul di rawa dan menyebar kemana-mana. Ini adalah tunas-tunas muda dari rumput liar. Peri Ziwei merasakan kegembiraan yang tak berujung saat melihat rumput liar ini. Ini adalah hidup titik. Akhirnya DIABERHENTIMERASA sendirian titik. Sangat disayangkan mereka tumbuh terlalu lambat, akan lebih baik jika mereka tumbuh lebih cepat. Gulma mulai tumbuh lebih cepat. Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, tanaman hijau yang muncul mulai tumbuh subur dan menyebar. Rumput menjadi lebih tinggi dan menutupi kakinya, dan tanah kuning suram ini berubah menjadi padang rumput. Beberapa daerah yang cekung terisi air hujan dan menjadi kolam yang jernih. Peri Ziwei bergerak melintasi rumput yang subur dan berdiri di samping sebuah kolam. Bayangannya adalah terpantul di permukaan air saat dia akhirnya melihat penampilannya. Dia adalah boneka tanah liat yang terbuat dari tanah liat ungu. Mata, hidung, dan mulutnya digambar dengan garis-garis emas. Peri Ziwei tiba-tiba menyadari identitasnya. Itu benar, aku adalah roh tanah yang diberkati ini. Benua Tengah. Di bawah formasi perhitungan susunan bintang, di luar menara bordir. Bai Qing Feng Jin Huang memberi hormat kepada nyonya konstelasi bintang abadi yang mulia. Sepasang ibu dan anak menyapa dengan hormat. Tubuh utama Star dia tidak mengundang pasangan ibu dan anak ini ke dalam menara bordir. Sebagai gantinya dia menggunakan informasi jalur manusia Vanagu untuk menunjukkan video di luar angkasa di luar menara bordir. Setelah video menunjukkan adegan alam mimpi jalur surga itu, konstelasi bintang abadi yang mulia berkata, Feng Jin Huang, apakah kamu pernah melihat alam mimpi seperti ini sebelumnya? Feng Jin Huang telah memperhatikan dengan penuh konsentrasi, dia berkata dengan suara rendah, apakah kamu pernah melihat alam mimpi seperti ini sebelumnya? Menjawab, Nona konstelasi bintang abadi yang terhormat, Junior belum pernah melihat alam mimpi seperti ini. Namun, dari spekulasi saya, alam mimpi saat ini dapat dibagi menjadi 3 jenis menurut sumbernya. Mereka adalah jalan manusia, binatang dan tanaman, serta alam mimpi jalan surga. Sumber alam mimpi jalan manusia adalah manusia atau manusia varian, ini adalah mimpi mereka. Sumber alam mimpi binatang dan tumbuhan adalah binatang dan tumbuhan yang pernah ada atau masih ada, HIDUPSAAT sekarang titik. Adapun alam mimpi jalan surga, sumbernya adalah surga dan bumi itu sendiri. Konstelasi bintang abadi yang mulia mengangguk sedikit, bagus, buatlah persiapanmu. Aku akan membutuhkanmu untuk pergi ke surga spektral untuk menjelajahi alam mimpi jalur surga ini pada waktunya. Namun, Feng Jin Huang menggelengkan kepalanya, menolak dengan tegas, mohon maafkan Junior karena tidak dapat melakukannya. Junior hanyalah manusia biasa, saya tidak yakin untuk menjelajahi alam mimpi tingkat seperti itu, dan juga tidak punya cara untuk menjamin keselamatanku sendiri. Alis Star Constellation Immortal Venerated terangkat. Sedikit karena dia tidak menduga Feng Jin Huang akan menolaknya secara langsung. Pada saat ini, semua orang terdiam. Peri Bai Qing menjadi stres, dia ingin berbicara tetapi tidak bisa mengatakan apapun pada akhirnya. Dia merasa semakin tercekik. Feng Jin Huang masih memiliki ekspresi acuh tak acuh, tampaknya tidak merasakan apa-apa, tekanan apapun. Baiklah, kalian berdua boleh pergi. Star Constellation Immortal Venerated berbicara setelah beberapa saat. Junior, mohon pamit. Feng Jin Huang membungkuk ke arah Embroideret. Menara dan kiri, menatap sosok keduanya yang menjauh, Star Constellation Immortal Venerated mendesah pelan dengan tatapan rumit. Ying Wu Xie tertelan, melalui alam mimpi jalan surga, ini benar-benar malang. Dia adalah pion yang hebat untuk berurusan dengan Spectral Soul Demon yang mulia, tetapi telah disingkirkan atas kehendak surga. Alam mimpi tidak dapat dijelajahi, itu berarti Ying Wu Xie sudah tamat.
Pendapat Feng Jinhuang tentang jalan surga dan alam mimpi jalan manusia memverifikasi ide-ide konstelasi bintang abadi yang mulia. Namun, Feng Jinhuang memang hanya seorang guru Gu dan bukan seorang Gu abadi. Adalah wajar baginya untuk tidak dapat melakukan apapun pada alam mimpi ini. Aku tidak dapat menyembunyikan alam mimpi jalan surga ini, itu hanya masalah waktu. Waktu bagi dua orang terhormat lainnya untuk mengetahui mereka. Kontes tiga orang terhormat mungkin akan dimulai sekali lagi. Star Constellation Immortal yang mulia khawatir. Karena ini jauh lebih rumit daripada sebelumnya. Langit hitam dan putih telah lenyap, hanya langit spektral yang tersisa. Surga spektral adalah wilayah dari Spectral Soul Demon Venerable. Apa yang akan dilakukan Spectral Soul Demon Venerable jika para Venerable menerobos masuk ke wilayahnya? Jiwa iblis yang terhormat telah kehilangan kewarasannya dan dipenuhi dengan kehendak surga, alam mimpi jalan surga juga sama. Apa hubungan keduanya? Apakah mereka akan saling membantu? Spectral Soul Demon Venerable sebelumnya lemah, Star Constellation Immortal Venerable tidak khawatir. Namun sekarang berbeda, Spectral Soul Iblis yang terhormat telah beresonansi dengan Gu Api peringkat 9, dan fondasi jiwanya telah melonjak ke tingkat yang mengerikan setelah membantai miliaran makhluk hidup di dua tempat. Surga, jika terjadi konflik antara para yang terhormat karena alam mimpi jalan surga, yang terhormat iblis jiwa spektral kemungkinan akan berpartisipasi dan akan menjadi lawan yang tidak bisa diabaikan. Setelah merenungkannya, Star Constellation Immortal Venerated memutuskan untuk memperlambat dalam menyempurnakan tanda dao jalur kebijaksanaan benua tengah, dia harus menyimpan esensi abadinya untuk pertempuran. Niatnya untuk menyingkirkan Spectral Soul Demon yang terhormat menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Ying Wuxie sudah pergi, aku perlu memanfaatkan Bo King dengan baik. Star Constellation Immortal Venerated memutuskan untuk membuat klon Spectral Soul yang kuat. Namun, risikonya tinggi, bagaimanapun juga, mengutak-atik jiwa adalah keahlian Spectral Soul Demon Venerable. Tindakan Fiery Maiden Soul sama saja dengan pamer di depan seorang ahli. Namun, situasi memaksa tangan Star Constellation Immortal Venerated, dia tidak mampu untuk peduli tentang ini. Jiwa Bo King dipenuhi dengan tanda jalur pedang dao yang harus dipasangkan dengan tubuh abadi Gu jalur pedang. Tubuh ini harus berisi lubang abadi, dan semakin tinggi tingkat kultivasinya, YANGLEBIH. Namun, BAHKANMELIHATSELURUHDUNIA, TIDAKBANYAKGUIMMORTALSYANGMENGOLAHJALUR pedang titik. ADABEBERAPADIBENUATENGAH sekte-sekte kuno yang besar, tetapi semuanya berada pada peringkat 7. Di seluruh 5 wilayah, tidak ada satupun kultivator iblis dan peringkat 8 yang mengolah jalur pedang. Faktanya, deduksi Star Constellation Immortal Venerate menunjukkan bahwa saat ini hanya ada satu Gu Immortal jalur pedang peringkat 8. Tetua tertinggi pertama klan Lin Gurun Barat, Pangeran Feng Xian, Pelancong Hati Merah, dan Spiritualis 9. Peri menunjukkan ekspresi aneh. Pengadilan surgawi membutuhkan bukaan dan tubuh abadinya, ini terkait dengan kontes para bangsawan dan keselamatan dunia. Bintang suara yang mulia konstelasi abadi terdengar jelas dan dingin. Ketiga makhluk abadi itu saling memandang sebelum menjawab dengan tegas, tolong beri kami perintah Anda. Konstelasi bintang yang mulia abadi menyampaikan instruksinya kepada mereka, serta bagaimana mereka harus bekerja sama dengan Wan Xihong dan Zhou Xiongxin. Tatapan ketiga makhluk abadi itu bersinar TAJAMKETIKAMENDENGARRENCANADENPERGIDENGANSANGATMERGIDENGANSANGATMEREKA NGAR itu. Pengadilan surgawi. Kehendak Lotus Genesis telah mengawasi kota Kaisar Ilahi, tetapi melalui metode konstelasi bintang yang mulia abadi, itu meluas dan terbagi sebagian untuk tetap tinggal. Di pengadilan surgawi,
Bagian dari wasiat Lotus Genesis di pengadilan surgawi ini memiliki satu tugas utama, yaitu untuk memberi makan Chang Xuanzi. Adalah binatang legendaris yang tak terlupakan, itu adalah tanaman merambat besar yang menghubungkan surga dan bumi. Itu tumbuh dalam 300 tahun, mekar dalam 300 tahun, dan menghasilkan buah dalam 300 tahun. Buah yang diciptakannya disebut buah surga yang luas, jika digunakan di surga gua, itu bisa berkembang seukuran langit bukaan abadi. Dengan demikian, pohon anggur surga yang luas ini juga dikenal sebagai surga ke-10 di dunia ini. Ia memasuki pengadilan surgawi setelah perjanjian dengan Genesis Lotus abadi yang terhormat. Itu adalah keberadaan yang unik di pengadilan surgawi, tidak perlu mengikuti perintah, dan hanya perlu menyediakan sejumlah surga yang luas berbuah setiap 1000 tahun. Namun, dalam perang takdir, ia terbunuh oleh bilah tajam Fang Yuan. STARCONSTLLATIONIMMORTALFENERABLETIDAKMEMILIKIMETODEUNTUK menghidupkannya kembali, TETAPIGENESIS lotus petik 1 WILLYANGBERASALGENESISLOTUSIMMORTALFENERABLEMMILIKIMETODEUNTUK menghidupkannya kembali. Chang Xuanzi. Petik 2. Kematian Chang Xuanzi sebenarnya bermanfaat bagi pengadilan surgawi. Kehendak Lotus Genesis dikomunikasikan dengan konstelasi bintang yang mulia abadi. Dalam 100 atau suatu hari nanti, tubuh Chang Xuanzi akan dipulihkan. Pada saat itu, aku akan masuk dan mengendalikan tubuh ini, memasok kekuatan pertempuran binatang legendaris yang tak terlupakan. Ke pengadilan surgawi. Hal yang lebih menakjubkan lagi adalah buah yang dihasilkan oleh Chang Xuanzi akan mengandung keinginanku. Menggunakan buah-buah ini untuk menempa kembali keinginan surgawi, pengadilan akan mengisolasi kita dari keinginan surga. Akan ada pengadilan surgawi baru di masa depan, keuntungan kita dari derivasi pembentukan akan menjadi milik kita dan tidak diketahui oleh kehendak surga. Star Constellation Immortal Venerated mengangguk, ini adalah rencana jangka panjang dan bukan masalah yang mendesak. Apakah Anda ingat hal lain mengenai kebangkitan Genesis Lotus Immortal Venerable? Surat wasiat Genesis Lotus menggelengkan kepalanya, aku hanya tahu sedikit tentang rencana kebangkitan yang ditetapkan oleh tubuh utamaku. Aku hanya tahu bahwa dia meninggalkan potret diri yang dapat dihidupkannya kembali. Tapi aku tidak tahu di mana potret diri ini. Bagaimana denganmu, Star Constellation Immortal Venerable? Anda adalah murid senior Primordial Origin Immortal Venerable. Tidakkah Anda tahu rencana kebangkitannya? Star Constellation Immortal Venerable menghela nafas, benar sekali. Dikatakan, Tuan memberitahu saya bahwa dia meninggalkan dua metode kebangkitan untuk berjaga-jaga. Metode kebangkitan pertama adalah buah panen ki pengadilan surgawi. Namun, Fang Itu Yuan mengambilnya sebelum buah ini bisa matang. Metode kedua melibatkan harta karun asal primordial. Harta karun asal primordial. Harta karun asal primordial diam-diam dibuat oleh Master untuk menyimpan sejumlah besar batu esensi abadi peringkat 8 yang diproduksi oleh Yi Qixi saat itu. Perbendaharaan juga memiliki pengaturan Master untuk kebangkitan titik. TAPIAKUTIDAKCARAUNTUK mencarinya, petik 2. Star Constellation Immortal Venerate berkata bahwa dia tidak punya cara untuk mencarinya, dan tidak juga dia tidak punya petunjuk. Faktanya, dia punya petunjuk yang berhubungan dengan baik metode kebangkitan Primordial Origin Immortal Venerable maupun Genesis Lotus Immortal Venerable. Terlebih lagi, dia sudah tahu mereka berada di benua tengah. Namun, dia tidak bisa MEMERIKSAATAU menyelidikinya titik. KARENAITUAKANDITEMU KANOLEHPARATERHORMAT lainnya titik. DENGANKEBANGKITANKONSTELASIBINTANGABADIYANG mulia, PARATERHORMATLINNYAPASTI berjaga-jaga terhadap kebangkitan para bangsawan pengadilan surgawi lainnya. Konstelasi bintang yang mulia abadi dibutuhkan untuk menyempurnakan semua tanda dao jalur kebijaksanaan di benua tengah. Sebelum dia bisa menyembunyikan rencana kebangkitan ini dan tidak takut dengan pemeriksaan para bangsawan lainnya. Bahkan jika para bangsawan lainnya melihatnya, dia bisa menggunakan medannya keuntungan di benua tengah untuk melawan serangan para bangsawan dan melindungi metode kebangkitan bangsawan pengadilan surgawi.
Hanya setelah konstelasi bintang yang mulia abadi menyempurnakan semuanya, jalan kebijaksanaan yang ditandai Dao di benua tengah dapat memulai menghidupkan kembali para bangsawan pengadilan surgawi lainnya. Fondasi pengadilan surgawi sangat dalam dan tak terduga. Dihidupkan kembali, mereka akan menguasai dunia sekali lagi. Bagaimanapun juga, kekuatan gabungan dari 3 orang yang terhormat itu tidak terpikirkan. Mereka akan dengan mudah melampaui kekuatan individu dari 3 orang yang terhormat. Giant Sun, Immortal Venerated dan Fang Yuan. Bahkan jika Giant Sun, Fang Yuan, dan Spectral Soul Demon Venerated bersekutu, mereka akan menjadi lebih lemah daripada Heavenly Venerated. 3 orang terhormat dari pengadilan. Itu karena perbedaan cita-cita mereka. Tapi alam mimpi jalan surga muncul yang menunda rencana konstelasi bintang abadi yang mulia. Sekali lagi, konstelasi bintang abadi yang mulia perlu memperlambat penyempurnaan tanda Dao, dan menyelamatkan esensi abadinya untuk mempersiapkan pertempuran antara para bangsawan. Dataran Utara, raksasa matahari abadi yang terhormat menghela nafas. Dia melakukan yang terbaik, tetapi setelah menyerap batu esensi abadi peringkat 8, esensi abadi yang diubah hanya 70% dari batu esensi abadi. Dan 70% esensi abadi ini hanyalah esensi abadi peringkat 8. Aku perlu menyingkirkan kehendak surga, tetapi aku tidak mengolah kebijaksanaan, Pat. Aku juga kurang beruntung, Pat Immortal Gu. Mungkin aku bisa bertransaksi dengan Fang Yuan. Tidak, aku tidak bisa mengungkapkan petunjuk apapun tentang ini. Laut Timur. Alam mimpi jalan surga, bagus, sangat bagus. Fang Yuan telah berencana untuk membuat klon jalan surga yang terhormat belum lama ini. Dia hanya khawatir tentang tingkat pencapaian jalan surga yang kurang ketika alam mimpi jalan surga muncul. Itu hanya akan merebut alam mimpi jalan surga, mungkin akan memicu pertempuran lain antara para yang terhormat. Lebih baik untuk menyempurnakan Gu abadi peringkat 9 lainnya untuk membantuku meningkatkan kekuatan tempur langsungku. Fang Yuan mulai diam-diam menyempurnakan peringkat 9 Gu abadi. Dia memiliki banyak esensi abadi. Bahkan setelah menyempurnakan Gu abadi peringkat 9 ini, dia masih memiliki banyak yang tersisa untuk digunakan. Dalam pertempuran para bangsawan bab 2303, mengepung tetua tertinggi pertama klan Lin. Di gurun barat, Lin Lunzhou tiba-tiba membuka matanya. Formasi abadi itu membunyikan alarm, seseorang telah menyusup. Berani sekali kau, beraninya kau menyerbu gunung kerangka klan Linku. Lin Lunzhou terkejut dan marah, segera memeriksa. Dia melihat bahwa rumah Gu abadi bertabrakan dengan keras dengan formasi pertahanan. Inquiry Doc, Klan Fang. Ekspresi Lin Lunzhou berubah serius saat dia mengirim permintaan bala bantuan untuk klan Lin sambil mengaktifkan sepenuhnya formasi pertahanan. Sejak klan Fang memulai keributan, klan Lin telah memperkuat formasi abadi di banyak sumber daya, .dan. HAMPIRSEMUAFORMASIMEMILIKIKEMAMPUANUNTUKMENGANGKUT orang. Jadi, LINLUNZHOUTIDA panik. Saat niat bertarungnya meningkat, dia mengerutkan kening. 2, karena klan Fang menyerang setelah bersembunyi selama berhari-hari, mereka pasti membuat persiapan yang cukup. Aku jelas bukan tandingan klan Fang sendirian, tapi aku bisa gunakan formasi abadi ini untuk mengulur waktu. Begitu pasukan aliansi anti-Fang tiba, klan Fang pasti akan menderita konsekuensinya. Tentu saja, jika situasinya berubah buruk, aku akan segera menggunakan formasi untuk keluar. Apa? Lin Lunzhou telah mengendalikan formasi ketika matanya tiba-tiba terbuka lebar dan panik mengisinya. Yang membuatnya ngeri, dia menemukan bahwa formasi itu dibatasi. Meskipun formasi itu masih dapat beroperasi, efek transportasinya menjadi tidak ada. Mereka menargetkan ini, bagaimanapun juga. Lin Lunzhou menggertakkan giginya saat dia dengan paksa menenangkan dirinya sendiri, memikirkan cara untuk keluar dari kesulitan ini. Dia merasa itu tidak sepenuhnya benar. Harapannya telah hilang. Dia adalah Gu abadi jalur tulang peringkat 7 yang mempertahankan gunung kerangka klan Lin. Ini adalah titik sumber daya jalur tulang dan dia memiliki keuntungan teritorial yang sangat besar di sini. Selain itu, Lin Lunzhou ditempatkan di sini sepanjang tahun, dia tahu tempat ini seperti punggung tangannya. Setelah berpikir sejenak, Lin Lunzhou mengatur sebagian wasiatnya dengan beberapa esensi abadi sementara dia pergi dengan tenang. Formasi pertahanan masih bertahan,
dengan semua kekuatannya di bawah kendali kemauannya. Rumah Gu abadi klan Fang bertabrakan lagi, menciptakan suara gemuruh. Kemauan Lin Lunzhou menyusut dengan cepat, TETAPITUMASIHBISABERTAHANUNTUKBEBERAPA waktu titik. LINLUNZHOUMEMASUKIKEDALAMANSKELETON Mountain titik. Batu BATUDISKELETONMOUNTAIN gelap dan mengeluarkan asap jiwa dari waktu ke waktu. Sekali waktu, batu gunung akan menghasilkan kerangka. Beberapa kerangka seperti manusia, beberapa memiliki tulang binatang, bentuk ADAKMONGKINANYANGTAKTERHITUNG. DISLINBAJUTULANGGAGKKABUTTRBANGDIGUNUNGKIRANGGKADANMEMAKANASAP jiwa titik. Klan Fang abadi serangan Gu House mengguncang seluruh gunung kerangka. Kerangka yang tak terhitung jumlahnya yang berada di antara bebatuan awalnya tidak bergerak. Tapi saat gunung mulai bergetar, ini kerangka-kerangka itu menopang diri mereka sendiri dan berlari liar di gunung. Kerangka-kerangka itu bertabrakan dan saling membunuh, menciptakan kekacauan. Pada saat ini, Lin Lunzhou mengaktifkan jurus yang mematikan. Dia berubah wujud menjadi kerangka mamut besar dan mulai berlari di atas gunung. Dia bercampur di antara kerangka yang tak terhitung jumlahnya, menjadi tidak mencolok. Namun tak lama kemudian, benang-benang uap air mengikatnya. Teman klan Lin, mengapa terburu-buru pergi? Tak lama kemudian, sebuah suara memasuki Lin Lun. Telinga Zhou, Lin, Lunzhou segera jatuh ke dalam keputusasaan, peringkat 8 Gu abadi. Kamu bukan dari klan Fang. Pada saat berikutnya, uap air tali-tali itu bergerak dan mengikat Lin Lunzhou dengan erat. Lin Lunzhou berjuang mati-matian, tetapi segera, penglihatannya berubah menjadi hitam saat dia kehilangan kesadarannya. Berita tentang Fang serangan klan Lin terhadap titik sumber daya periferal klan Lin, Gunung Kerangka, segera mencapai markas besar klan Lin. Tak lama kemudian, klan Lin menghubungi aliansi anti-Fang. Pada saat aliansi anti-Fang mencapai Gunung Kerangka, yang ada hanyalah reruntuhan. Seluruh Gunung Kerangka telah hilang. Ini memang gaya klan Fang. Lin Lunzhou adalah Gu abadi yang ditempatkan di sini, dia mengolah jalur tulang dan cukup kuat, aku tidak menyangka dia akan hilang juga. Itu pertanda buruk baginya. Klan Fang datang untuk membuat masalah lagi, dosa mereka tidak bisa diampuni. Begitu kita menangkap mereka, kita akan merobek kulit mereka dan memotong URATMEREKAUNTUKMERINGANKANKEBENCIAN kita. Tepat saat anggota aliansi anti-Fang mengutuk klan Fang, berita mengejutkan lainnya pun tiba. Wilayah pinggiran klan Dong, Naga ROAR Volcano, JUGADISERANGOLEHKLAN Fang titik. DRAGONROARVOLCANOADALAHTITIKSUMBERJALUR API, TETAPISETIAPGUNUNGBERLTUSITUAKANMENGHASILKANRAUNGAN Naga. Pada saat itu, sejumlah besar sumber daya jalur suara dapat dipanen. Ketika aliansi anti-Fang mencapai lokasi gunung berapi Dragon Roar, mereka tidak melihat gunung berapi apapun. Astaga, bahkan magma bawah tanah telah diambil. Sepertinya klan Fang ingin membuat keributan besar kali ini. Mereka pergi bersembunyi untuk beberapa waktu, mungkin untuk ditukar dengan Gu abadi atau jurus pembunuh dari Heaven Ravening Demon yang terhormat, dan meningkatkan kekuatan mereka. Kalau tidak, mereka berani keluar. Itu benar, baik itu Dragon Roar Volcano atau Skeleton Mountain, mereka adalah area penting yang tidak akan diserbu oleh klan Fang dengan gegabah. Sebelumnya TAPI sekarang keduanya diserang dan diambil kekuatan klan Fang pasti telah meningkat pesat. Yang penting adalah akankah klan Fang melanjutkan tindakan mereka tanda tanya. Di mana apakah target mereka berikutnya? Di mana titik sumber daya terdekat dengan gunung berapi Dragon Roar? Itu adalah padang rumput air jernih. Padang rumput air jernih adalah padang rumput yang jarang terlihat. Di Gurun Barat, ada banyak air dan rerumputan subur di sini, dan menghasilkan jalur air dan sumber daya budidaya jalur kayu. Tapi seperti anti-Fang aliansi sedang berdiskusi, mereka menerima berita tentang klan Fang yang merebut padang rumput air jernih. Aliansi anti-Fang gempar. Aksi klan Fang kali ini menunjukkan kemampuan ofensif yang sangat tajam yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Gunung Kerangka, Naga Raungan Gunung Berapi,
padang rumput air jernih, tolong lihat, jalur klan Fang sudah ditandai, target mereka berikutnya mungkin adalah lubang surgawi klan Dong. Lalu apa yang masih kita tunggu? Ayo kita perkuat mereka segera. Klan Dong mengirim pesan, lubang surgawi yang naik ada di tanah yang diberkati klan Dong jadi tidak dijaga ketat. Lebih banyak yang penting, klan Dong belum mengirim Gu Abadi untuk menjaga lubang surgawi yang meningkat. Gu Abadi jauh lebih sedikit daripada poin sumber daya. Secara umum, Gu Abadi ditempatkan di titik sumber daya periferal. Dan titik sumber daya di tanah yang diberkati akan memiliki lebih sedikit tenaga kerja. Aliansi anti-Fang bergegas ke lubang surgawi yang menanjak tanpa henti. Namun, ketika mereka tiba, formasi abadi itu sudah hancur, terdengar suara berisik yang datang dari kedalaman lubang surgawi yang menanjak, seolah-olah para abadi klan Fang masih ada, menjarah sumber daya. Akhirnya kita menangkap mereka, bunuh mereka, kita harus membasmi klan Fang, kalau tidak, gurun barat kita tidak akan memiliki kedamaian. Aliansi anti-Fang menyerang dengan amarah yang meluap-luap. Namun tidak lama kemudian, sebuah formasi abadi muncul dari lubang surgawi, dan menjebak semua anggota aliansi anti-Fang. Mereka tertipu. Formasi abadi yang begitu kuat, aku bahkan tidak dapat terhubung ke surga kuning harta karun atau mengirim pesan. Formasi abadi ini memprioritaskan dalam penjebakan dan tidak memiliki banyak kekuatan ofensif. Sial, klan Fang sengaja mengatur ini. Mereka tidak ingin melawan kita, mereka hanya mencoba menjarah. Poin sumber daya, petik 2. Apa yang harus kita lakukan? Aku bertanya-tanya titik sumber daya klan Dong mana yang akan diserang selanjutnya. Anggota aliansi anti-Fang terjebak oleh formasi dan kehilangan kekuatan mereka. Berarti berkomunikasi. Pada saat yang sama, berita darurat mencapai markas besar klan Lin. Pasukan utama klan Fang tiba-tiba muncul di gurun roh jahat dan menyerang Oasis Roh Raksasa. Oasis Roh Raksasa adalah titik sumber daya super klan Lin, itu sangat dilindungi dan tidak bisa hilang. Tetua tertinggi pertama klan Lin pada saat yang sama, dia juga meminta bala bantuan dari aliansi anti-Fang. Tetua tertinggi mengerahkan kekuatan penuh mereka, ini karena dia tidak punya pilihan. Karena klan Fang kehilangan wilayah mereka dapat dengan mudah memobilisasi semua anggota mereka. Sangat sulit bagi pasukan super lain untuk melawan mereka. Tetua tertinggi kedua klan Lin harus memobilisasi pasukan yang cukup untuk menandingi serangan gila klan Fang. Pasukan yang dimobilisasi terlalu sedikit, mereka hanya akan meminta kekalahan melawan klan Fang. Namun dengan ini, markas klan Lin secara alami menjadi kosong. Bam! Beberapa tokoh tiba-tiba mendarat dan terbunuh secara kasar dalam perjalanan mereka menuju markas besar klan Lin. Mereka adalah Pangeran Feng Xian, Pengembara Hati Merah, Peri Spiritual 9, dan juga ketika Wan Zihong dan Zhou Xiongxin baru saja tiba dari lubang surgawi yang naik. 5 ahli peringkat 8 menyerang markas klan Lin. Klan Lin pertama, tetua tertinggi, kami datang untukmu. Kata pelancong hati merah dengan keras. Jika kamu tidak melawan, kamu akan bisa hidup. Peri Spiritual 9 menambahkan, di ruangan rahasia, tetua tertinggi pertama klan Lin perlahan membuka matanya dan mendesah, apa yang telah dilakukan klan Lin Ku hingga memancing tindakan besar seperti itu dari klan Lin. Pengadilan Surgawi. Pengadilan Surgawi adalah pemimpin jalan kebenaran, mengapa kamu diam-diam menyerang kekuatan super jalan kebenaran? Klan Lin Ku tidak pernah berkolusi dengan jalan iblis. Wan Zihong mencibir, tetua tertinggi pertama klan Lin, berhentilah berpura-pura. Kamu bertindak berbeda dari apa yang kamu katakan, kamu diam-diam melindungi klan Fang, SEMENTARABERKOLUSIDENGANFANG Yuan. Kalau tidak, BAGAIMANAKLANFANGBISAMASIH bebas. ZHUXIONGXIN mengangguk. 2, SAYASUDAHMENGUMPULKANBUKTIYANG cukup. Tetua tertinggi pertama klan Lin terdiam sebentar sebelum tertawa, pengadilan surgawi. Haha, kamu benar-benar pengadilan surgawi. Bab 2304, Pedang Ki berwujud. Jurus pembunuh medan perang abadi, Rumor Cage. Zhou Xiongxin bertepuk tangan, dalam sekejap, karakter teks perak yang tak terhitung jumlahnya muncul dan MENGELILINGITANAHUMUMKLAN Lin.
Karakter KARAKTRINIBSARSEPERTIKERETAKUDAATAUKECIL semut, MEREKABERANYAMBERSAMAMENJADIBOLABESARMENYELUBUNGISURGAWIDANSEMILANGGITEDAN. 5 Dewa Agung Pengadilan Gu dan Tetua Tertinggi Pertama Klan Lin. Sukses, kata Zhou Xiongxin dengan penuh semangat, sambil menghembuskan napas lega. AWALNYAADALAHSETENGAHDARI kesuksesan. 4 abadi pengadilan surgawi lainnya juga tampak lega. Apa yang paling mereka khawatirkan adalah tetua tertinggi pertama klan Lin melarikan diri. Mereka semua adalah Dewa Gu peringkat 8, pengadilan surgawi bertarung melawan 5 lawan 1, tetapi sangat sulit untuk menangkap Gu peringkat 8. Abadi yang ingin melarikan diri. Dengan konflik antara tanda Dao, abadi Gu tidak dapat dengan mudah menunjukkan keuntungan dari jumlah. Kelima abadi pengadilan surgawi ini jalur kayu yang dibudidayakan secara terpisah, jalur informasi, jalur api, jalur darah, dan jalur transformasi yang saling bertentangan. Rumor Cage benar-benar layak mendapat gelar medan perang, gerakan pembunuh dengan waktu aktivasi tercepat. Petik 2. Tapi aku tidak menyangka tetua tertinggi pertama klan Lin tidak menghindar atau melarikan diri. Apakah dia melihatnya? 5 dewa pengadilan surgawi berbicara satu sama lain melalui transmisi mental. Mereka tampil dengan megah karena mereka telah mengatur formasi sementara di luar klan Lin. Markas besar tanah publik yang diberkati. Begitu tetua tertinggi pertama klan Lin melarikan diri atau terbang keluar dari tanah publik yang diberkati, formasi akan dipicu dan menyerangnya, mengurangi kecepatannya. Star Constellation Immortal yang mulia telah secara pribadi menginstruksikan mereka mengenai persyaratan bukaan dan tubuh abadi pedang abadi. Kelima pengadilan surgawi ini para anggotanya tentu saja membuat persiapan yang cukup. Meskipun formasi ini tidak memiliki banyak kekuatan ofensif, itu dimodifikasi oleh Star Constellation Immortal Venerated sendiri untuk menargetkan klan Lin. Metode pelarian tetua tertinggi pertama. Selain itu, tanah yang diberkati publik selalu memiliki pertahanan yang lebih lemah daripada tanah yang diberkati individu. Sebagai ahli jalur informasi, Zhou Xiongxin telah mengumpulkan informasi yang relevan. Ketika dia berpindah-pindah di Gurun Barat, tetua tertinggi pertama klan Lin sudah terjebak di medan perang sangkar rumor. Pangeran Feng Xian berteriak dan menyerang maju. Dia terbang ke langit dan membuka mulutnya ke arah istana. Wuss! Api menyembur keluar dari mulutnya dan mendarat di tanah, tumbuh dengan cepat ke dalam kobaran api yang berkobar. Istana itu hanyalah rumah Gu yang fana, ia hancur berantakan dengan cepat di dalam kobaran api. Tetua tertinggi pertama klan Lin dipaksa untuk keluar dari pengasingannya, dia terbang ke langit dan menghadapi musuh. Namun, Pangeran Feng Xian mundur perlahan. Tetua tertinggi pertama klan Lin, Jianxing, cicipilah seranganku. Wan Zihong terkekeh menawan saat dia menggantikan posisi Pangeran Feng Xian. Dia mengaktifkan pembunuh jalur kayu. Bergerak, seketika, kelopak bunga berkibar dan menutupi medan perang, bau harum menyebar bersamanya. Kelima dewa pengadilan surgawi menahan napas. Jianxing memiliki ekspresi serius saat dia mendorong ke depan dengan tangannya. Dalam sekejap, ki pedang mengamuk dan terbentuk menjadi gelombang raksasa. Gelombang itu melonjak dan mengepul, menyapu kelopak bunga beracun itu. Wan Zihong menghilang di tengah kelopak bunga dan muncul di belakang Lin Jianxing. Dia mengangkat tangan kirinya jari yang memiliki kuku tajam berwarna ungu saat dia menusuk Lin Jianxing. Jurus pembunuh abadi, tusukan duri bunga. Lin Jianxing terkena, sosok itu berhenti sejenak sebelum ki pedang bangkit dengan keras, menyegel Wan Zihong di dalam. Pada saat berikutnya, gelombang ki pedangnya yang sebelumnya diaktifkan bergerak mundur. Gelombang raksasa menenggelamkan Lin Jianxing dan Wan Zihong. 4 dewa pengadilan surgawi lainnya tidak melakukan apapun untuk menghindari menyakiti Wan Zihong. Gelombang ki pedang menghilang tak lama kemudian, hanya menyisakan Lin Jianxing sementara Wan Zihong menghilang sekali lagi. Kelopak bunga berkibar di samping Pangeran Feng Xian, berubah menjadi Wan Zihong. Wan Zihong terluka tetapi memiliki senyum puas di wajahnya, tahan dia terkena metodeku. Semakin lama waktu berlalu, semakin banyak duri yang tumbuh di tubuhnya, menghalangi pergerakannya dan bahkan menusuknya hingga mati. Wan Zihong memberikan kontribusinya, dia mundur dan mulai menyembuhkan luka-lukanya.
Para abadi pengadilan surgawi lainnya terus mengepung Lin Jianxing, tidak peduli apapun yang terjadi. Mereka tidak akan bisa menghentikan Lin Jianxing, memberinya waktu untuk beristirahat. Pengadilan surgawi memanfaatkan sepenuhnya keunggulan numerik mereka. Karakter perak yang membentuk kandang rumor mulai mengeluarkan suara yang mempesona. Cahaya pekat mengalir seperti air, bergerak di udara saat berkumpul dan berputar. Selanjutnya, dari cahaya keperakan, harimau keperakan muncul. Harimau itu meraung dan menerkam Lin Jianxing. Itu adalah jurus pembunuh Zhou Xiongxin, rumor menjadi harimau. Pangeran Feng Xian melancarkan jurus berikutnya, burung api muncul dari udara tipis. Burung api itu membakar dengan hebat sambil memiliki kecerdasan yang mendalam. Mereka membentuk kelompok dan mengikuti harimau. Penjelajah hati merah juga melakukan gerakannya. Pilar cahaya darah runtuh. Harimau, burung api, dan pilar darah membentuk 3 gelombang serangan terus-menerus. Lin Jianxing dikelilingi oleh serangan itu, tetapi dia tidak menghindar. Melawan serangan yang datang, dia berteriak dengan megah saat Ki Pedang melonjak keluar dengan ganas dan menyerbu ke arah harimau. Ki Pedang mengembun menjadi tanaman merambat di samping harimau yang tak terhitung jumlahnya dan mengikat mereka. Tanaman merambat itu memiliki duri jalur pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menusuk dalam-dalam ke harimau. Raungan harimau yang menyakitkan bergema saat sebagian besar dari mereka hancur berantakan seperti balon yang meletus. Pada saat ini, burung api memasuki medan perang. Lin Jianxing mentransfer esensi abadinya saat Ki Pedang di medan perang terisi kembali, berubah menjadi angin kencang. Angin kencang membunuh semua harimau yang tersisa dan menerbangkan burung api yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa burung api yang tersisa tidak stabil dan tidak dapat berkumpul membentuk formasi lagi. Pilar cahaya darah itu hancur berkeping-keping, dengan cepat menekan angin kencang. Lin Jianxing terpaksa bergerak mundur. Setelah menarik beberapa jarak, dia melepaskan jumlah Ki Pedang. Ki Pedang berubah menjadi dinding es yang membatasi pilar cahaya darah dan menghancurkannya terus-menerus. Lin Jianxing menetralkan 3 gelombang serangan berturut-turut, menunjukkan pencapaian jalur pedangnya yang sangat mendalam. Peri spiritual 9 tidak berhenti memuji, metode tetua tertinggi pertama klan Lin memiliki, gaya yang unik dan sungguh luar biasa. Aku tidak sabar lagi, ambillah ini. Peri spiritual 9 berubah menjadi binatang buas yang tak terlupakan, aumannya seperti kilat. Saat mereka mengguncang bahkan kandang rumor, peri spiritual 9 bentrok dengan Lin Jianxing, serangannya dipenuhi dengan kekuatan besar, memaksa Lin Jianxing untuk bergerak mundur lagi dan lagi. Lin Jianxing terus mundur, tidak dapat menangkis serangan peri spiritual 9. Penggarap jalur transformasi dan jalur kekuatan memiliki keuntungan unik ketika mereka menjadi garda depan di medan perang. 5 dewa pengadilan surgawi terus menyerang secara bergantian, menekan Lin Jianxing sejak awal pertarungan titik. Meskipun tanda dao mereka saling bertentangan, MEREKAMEMILIKIKOORDINASIYANGSANGATDIAM. SERANGANMEREKASPERTIGLOMBANGPASANGDANBERLANJUTTANPA berhenti titik. DISATU mereka menekan Lin Jianxing, tidak memberinya kesempatan atau waktu untuk mempelajari rumor medan perang Cage. Di sisi lain, mereka melemah dan membuatnya lelah, menciptakan kesempatan untuk menangkapnya. Ki Pedang Lin Jianxing sangat indah dan mendalam, berubah menjadi berbagai macam bentuk. Pencapaian jalur pedangnya yang luar biasa membuatnya bahkan 5 dewa pengadilan surgawi mendesah kagum. Namun, dia hanyalah satu orang, 2 tinju tidak dapat menyaingi 4 tangan, apalagi ketika dewa surgawi pengadilan memiliki 5 orang. Seiring berjalannya waktu, situasinya semakin tidak menguntungkan bagi Lin Jianxing. Aneh, metode apa yang dia gunakan untuk menekan bungaku? Tusukan duri. Wan Zihong dalam hati merasa heran melihat Lin Jianxing bergerak begitu bebas. Tepat pada saat ini, Pangeran Feng Xian tiba-tiba menggunakan jurus mematikan. Setelah Lin Jianxing terkena serangan, api abu-abu membakar seluruh tubuhnya, terus-menerus menghasilkan burung api. Momentum Lin Jianxing menurun dengan cepat karena kecepatannya juga mengalami pengurangan yang jelas. Melihat peluang itu, pelancong hati merah segera menggunakan jurus pembunuhnya, anjing laut matahari darah. Dia batuk dan mengeluarkan seteguk darah. Darah harum itu terbang ke udara dan mulai berputar. Seperti darah mini, matahari,
memancarkan cahaya merah darah yang tak berujung saat ia bergegas menuju Lin Jianxing. Lin Jianxing dikelilingi oleh pedang Qi. Saat ini, pedang Qi terbang dan berubah menjadi ular piton raksasa yang mencoba menghentikan matahari darah. Tapi matahari darah ini tampak seperti ilusi. Ia melewati penghalang dan MENYERANGDADLINJIANSING,MENGUBAHMENJADILAMBANGMATAHARI merah titik. Ekspresi LINJIANSING sedikit berubah titik. Lambang matahari darah menunjukkan efeknya dengan cepat, itu TERBENTUKMENJADIGARISMERAH darah titik. GARISDARHMENUTUPILINJIANSING,SECARA berangsur ANGSURMEMBENTUKKEPOMPONG darah titik. SEPERTINYALINJIANXINGAKAN ditangkap hidup-hidup, tetapi pada saat berikutnya, tubuh Lin Jianxing hancur berkeping-keping, berubah menjadi gelombang Qi pedang yang kuat yang terlepas dari darah kepompong. Setelah terbang keluar, Qi pedang ini mengembun kembali menjadi Lin Jianxing. Dia bahkan bisa melakukan ini. Tidak, ada yang tidak beres. Ini tidak benar. Tetua tertinggi pertama klan Lin. Ekspresi kelima Dewa Pengadilan Surgawi berubah saat mereka menyadari adanya masalah setelah melihat situasinya. Mereka secara mengejutkan menemukan bahwa Lin Jianxing yang terperangkap bukanlah Gu Abadi itu sendiri, tetapi hanya jurus pembunuh. Selama ini, kelima makhluk abadi itu telah dipermainkan sampai sekarang ketika mereka menemukannya. Dia hanya gumpalan Qi pedang, tidak heran tusukan duri bungaku tidak berpengaruh. Jadi begitulah, ini bukan milik klan Lin, tetua tertinggi pertama, itulah sebabnya dia tidak mencoba menghindar ketika aku menggunakan rumor cage. Ekspresi Zhou Xiongxin tidak sedap dipandang saat dia membatalkan gerakan pembunuh medan perang. 5 dewa abadi sekali lagi muncul di tanah yang diberkati publik klan Lin. Tetua tertinggi pertama klan Lin, Lin Jianxing, berdiri di udara dengan tangan di belakang punggungnya, menunjukkan senyum saat dia melihat 5 makhluk abadi. Kamu akhirnya keluar. Lin Jianxing, sungguh tangguh. Aku bertanya-tanya apa nama jurus ini. Pelancong hati merah tersenyum hangat ketika tanyanya. Lin Jianxing mengangguk sedikit dan menjelaskan, jurus ini disebut pedang Qi mengambil bentuk. Pedang Qi mengambil bentuk, benar-benar jurus yang hebat. Pangeran Feng Xian memuji dengan tulus. Setelah pertempuran ini, tidak peduli apa yang terjadi padamu, langkah ini pasti akan terkenal di seluruh 5 wilayah. Zhou Xiongxin berkomentar, meskipun mereka dimainkan, 5 dewa pengadilan surgawi hanya tampak berwajah muram tetapi tidak kehilangan kepercayaan diri atau niat bertarung. Di dalam kandang pertempuran, mereka juga ditekan. Bagaimanapun, rumor cage menciptakan lingkungan jalur informasi yang menekan 4 dewa pengadilan surgawi. Mereka tidak berani menggunakannya semua kekuatan mereka karena takut akan pecahnya kandang rumor. Bahkan jika tidak hancur, jika ada dampak besar, medan perang akan tetap hancur dan memperlihatkan celah yang bisa digunakan Lin Jianxing untuk melarikan diri. Lin Jianxing mengulurkan telapak tangannya dan menunjukkan beberapa Gu abadi yang terikat oleh pedang Qi. Formasi abadi pengadilan surgawi sungguh menakjubkan. Tampaknya telah dimodifikasi untuk secara khusus menargetkan tanah yang diberkati publik klan saya. Apakah ini konstelasi bintang? Metode yang mulia abadi. 5 abadi pengadilan surgawi tidak dapat menyembunyikan ekspresi serius mereka. Formasi yang telah mereka atur secara diam-diam di luar ruang publik klan Lin. Tanah yang diberkati telah diambil alih oleh Lin Jianxing. Tapi pada saat berikutnya, Lin Jianxing melambaikan tangannya, melemparkan Gu abadi ke para abadi pengadilan surgawi. Gu abadi telah dikembalikan ke surga. Kamu, ini markas klanku, tidak akan menyenangkan jika kita menghancurkannya. Mari kita ubah lokasi pertarungan kita. 5 dewa pengadilan surgawi berkata dengan tenang. Menerima Gu abadi dan saling memandang. Akhirnya, pelancong hati merah mengangguk, kamu memiliki keanggunan yang tak tertandingi. Aku kagum. Ada tempat terpencil di sini. Daerah 3000 li dari sini. Silakan ikuti saya. Lin Jianxing terbang keluar dari tanah yang diberkati, bergerak dengan kecepatan lambat dengan sikap acuh tak acuh. Para dewa pengadilan surgawi mengikutinya dari dekat bab 2305, kekalahan menghancurkan pengadilan surgawi. Bagaimana kita menangani ini? Karena formasinya sudah rusak, kita hanya bisa mengandalkan rumor cage. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah Lin Jianxing sedang merencanakan
Jika dia berpikir untuk menunggu bala bantuan dari aliansi anti-Fang atau jalur kebenaran gurun barat, dia akan kecewa. Wan Zihong, Pangeran Feng Xian, Zhou Xiongxin, Pengembara Hati Merah, dan Peri Spiritual 9 mengikuti Lin Jianxing sambil berbicara diam-diam. Metode Lin Jianxing SANGATINDAHDANMENGHANCURKANRENCANALIMA abadi titik. Hanya dengan KIPEDANGBERBENTUKGERAKANPEMBUNHDIMEMBODOHIMEREKAUNTUKWAKTUYANGGLAMEMENJADIPENGGADILANSURGAWI para makhluk abadi merasa malu pada diri mereka sendiri. Tubuh utama Lin Jianxing menggunakan waktu itu untuk menghancurkan formasi pengadilan surgawi. Hal ini membuat para makhluk abadi pengadilan surgawi menyadari bahwa rencana pertempuran mereka salah. Mereka seharusnya menunjuk satu orang untuk menjaga formasi. Faktanya, formasi tersebut memiliki sejumlah kemampuan bertahan dan juga memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan. Jika diserang, pesannya seharusnya sudah terkirim. Bahkan jika 5 dewa pengadilan surgawi ada di dalam rumor kandang, mereka masih bisa mendapatkan pengingat. Medan perang rumor cage mengisolasi bagian dalam dan luar, orang-orang di dalam bahkan tidak bisa terhubung ke surga kuning yang berharga. Namun pesan ini akan langsung menyerbu ke dalam rumor cage, menciptakan getaran halus di dalam rumor cage sebagai peringatan. Pada saat itu, kelima makhluk abadi akan tahu bahwa formasinya dihancurkan, mereka akan bereaksi terhadap situasi tertentu dan mengirim beberapa orang untuk menanganinya. Namun, metode Lin Jianxing luar biasa, dia diam-diam membongkar seluruh formasi itu tanpa memberitahu kelima makhluk abadi pengadilan surgawi. Namun, dia tetap mengembalikan Gu abadi yang diperolehnya kepada kelima makhluk abadi ini secara terbuka. Kemurahan hati seperti itu. Dalam situasi ini, ketika Lin Jianxing menyebutkan perubahan medan perang, para dewa pengadilan surgawi juga malu untuk terus bertarung di markas besar tanah milik klan Lin yang diberkati. Ini tempatnya. Lin Jianxing perlahan berhenti di udara dan berbalik untuk menghadap para dewa pengadilan surgawi. 5 dewa pengadilan surgawi memandang di sekitarnya. Gurun ini memang seperti yang dikatakan Lin Jianxing, gurun ini sangat buruk tanpa tanda-tanda kehidupan dan cocok untuk pertempuran. Xing, jika kamu tidak menolak, aku akan menjamin dengan nyawaku bahwa nyawamu akan terpelihara. Kata pelancong hati merah sambil mendesah. Lin Jianxing mengejek, jika seseorang tiba-tiba masuk ke rumahmu dan menjebakmu atas sesuatu yang tidak kau lakukan, bahkan sampai menyerangmu, dan setelah itu, katakan bahwa mereka akan menyelamatkan hidupmu, apa yang akan kamu lakukan? Mengapa banyak bicara? Pelancong hati merah hendak menjawab, ketika Wan Zihong tiba-tiba diserang. Dia menghilang dan muncul di belakang Lin Jianxing dalam sekejap. Dia menusuk punggung Lin Jianxing dengan 10 kukunya yang tajam dan berwarna hitam keunguan yang sangat tajam. Wan Zihong adalah seorang iblis abadi yang direkrut oleh pengadilan surgawi. Dia tidak kekurangan kekejaman dan juga memiliki kesombongannya sendiri. Jianxing mempermainkannya begitu lama hingga ki pedang terbentuk, dia sudah merasa kesal. Saat ini, dia masih menggunakan tusukan bunga duri, tetapi dengan 10 kali ini kekuatannya. Kamu memiliki tubuh yang terbuat dari daging dan darah, biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa menahan ini. Mata Wan Zihong bersinar dengan cahaya terang. Cahaya yang ganas. Namun, pada saat berikutnya, terjadi ledakan yang menggelegar. Pada saat Wan Zihong bereaksi, dia mendapati dirinya telah terbang jauh. Dia hanya bisa melihat sosok punggung Lin Jianxing yang begitu dekat dengannya, dan karena jarak yang jauh, dia menjadi sekecil Lin Jianxing, telapak tangannya. Apa yang terjadi? Jurus mematikan apa ini? Wan Zihong baru saja memikirkan ini ketika rasa sakit yang hebat menyerangnya. Dia terbatuk darah dan menemukan kengeriannya bahwa gerakan pembunuh pertahanannya hampir hancur total. Apa-apaan gerakan itu? Pengadilan surgawi lainnya para makhluk abadi juga sangat terkejut. Metode Lin Jianxing terlalu cepat, para dewa pengadilan surgawi tidak melihatnya dengan jelas. Zhou Xiongxin dengan cepat mundur dan menarik jarak. Namun, peri spiritual 9 berubah menjadi binatang buas yang tak terlupakan dan terpencil sekali lagi dan menyerang Lin Jianxing. Di bawah situasi ini, jalur transformasi Gu yang kokoh dan tangguh immortal adalah pilihan terbaik untuk menyelidiki musuh. Boom! Namun, dengan ledakan yang menggelegar, peri spiritual 9 juga terpental.
3 tulang rusuknya setidaknya mereka hancur. Kali ini, Gu Immortals dari pengadilan surgawi yang lain nyaris tidak bisa melihat gerakan pembunuh itu. Ini adalah jalur pedang jurus pembunuh, jurus itu terbentuk dari ki pedang dan begitu cepat sehingga hampir mustahil untuk menangkapnya dengan mata telanjang. Bahkan dengan metode investigasi, mereka hanya bisa melihatnya sekilas. Jurus ini disebut pedang ki petir mengaum, tolong nilailah, kata Lin Jianxing sebelum melakukan serangan balik. Bam bam bam, ledakan dahsyat terdengar lagi dan lagi. 5 dewa pengadilan surgawi benar-benar dipaksa mundur. Tentu saja, Lin Jianxing tidak menggunakan hanya pedangnya ki petir, raungan, gerakan pembunuh, dia kadang-kadang menggunakan ki pedang juga mengambil bentuk. Ki pedang mengambil bentuk gerakan pembunuh sangat indah dan mendalam, sementara ki pedang raungan kilat itu cepat, sangat cepat. Begitu cepatnya sehingga 5 dewa pengadilan surgawi bahkan tidak dapat melihatnya dengan benar, untuk sementara, mereka tidak dapat melihatnya. Hanya menggunakan metode bertahan untuk melawan. Lin Jianxing benar-benar punya metode seperti itu. Lindungi aku. Zhou Xiongxin diam-diam mentransmisikan suaranya. Penjelajah hati. Merah cahaya darah itu seperti bola yang sepenuhnya menutupi pelancong hati merah dan Zhou Xiongxin. Zhou Xiongxin baru saja menyiapkan metodenya selama beberapa saat ketika Lin Jianxing merasakannya. Lin Jianxing menunjuk ke bola darah, dalam sekejap, setidaknya 3 pedang ki petir menyerang, dengan cepat menghancurkan bola darah. Tapi Zhou Xiongxin tertawa keras, kau tertipu. Dia sudah selesai mempersiapkan dan hanya sengaja menunda untuk menciptakan tipuan untuk mengaktifkan jurus pembunuh yang kuat yang membutuhkan waktu lama untuk diaktifkan. Bagaimanapun, jurus pembunuh dengan waktu aktivasi yang lebih lama seringkali lebih kuat. Zhou Xiongxin mengolah jalur informasi, dia mengaktifkan jurus tersebut tetapi tidak dapat menyerang secara aktif. Namun, jika musuh menggunakan jurus pembunuh dan diblokir oleh jurus ini, itu bisa menangkap informasi tentang gerakan pembunuh musuh dan memberi peringatan kepada Zhou Xiongxin. Zhou Xiongxin menerima peringatan dini, dia dengan cepat menggunakannya informasi jalur metode untuk berbagi efek dengan 4 abadi lainnya. Situasi pertempuran telah berubah secara jelas. 5 abadi pengadilan surgawi akhirnya menstabilkan diri mereka. Pijakan dan mulai bertukar serangan dengan Lin Jianxing. Gerakan pembunuh pedang ki petir Lin Jianxing sangat cepat, itu akan mengenai target, sebelum mereka bahkan bisa bereaksi. Tapi Lin Jianxing masih membutuhkan waktu untuk mengaktifkan jurus pembunuh ini. Jurus pembunuh jalur informasi Zhou Xiongxin akan memberikan peringatan dini. Peringatan untuk Zhou Xiongxin dan yang lainnya ketika Lin Jianxing mulai mempersiapkan gerakan pembunuh gemuruh petir ki pedang. Menambahkan pada saat kecil ini, kelima para dewa pengadilan surgawi nyaris tak mampu bereaksi. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, tetapi para dewa pengadilan surgawi benar-benar tak mampu menguasai kendali. Situasi dan keadaan masih ditekan oleh Lin Jianxing. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar begitu kuat. Ini tidak sesuai dengan informasi intelijen yang kita miliki. Pedang ki meraung dan pedang ki mengambil bentuk gerakan yang brilian, kesadaran tempurnya bahkan lebih baik, jauh melampaui milikku. Para abadi pengadilan surgawi mereka terguncang di dalam hati. Lin Jianxing tidak hanya mengandalkan 2 gerakan untuk mendominasi mereka, dia juga menunjukkan kekuatannya yang mengerikan. Cacing Gu terkuat, tidak ada jurus pembunuh terkuat, tetapi selalu ada Gu abadi terkuat. Lin Jianxing sama sekali tidak mendekati angka 1, tetapi dia samar-samar melampaui 5 dewa pengadilan surgawi. Jalan kita berbeda dan saling menghalangi. Ini jangan lakukan. Lin Jianxing memiliki kekuatan pertempuran seperti itu, dia perlu dilemahkan agar kita memiliki kesempatan menggunakan pembunuh kandang rumor untuk bergerak. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Aku coba. 5 dewa pengadilan surgawi berdiskusi dengan cepat saat Pangeran Feng Xian berdiri. Dia mengirimkan gumpalan bunga api yang menutupi medan perang dalam sekejap. Beberapa saat, ki pedang Lin Jianxing yang melonjak benar-benar terbakar oleh percikan api dan terkikis dengan cepat. Lin Jianxing tertegun sejenak, Vital Immortal Gu adalah pedang ki Gu abadi peringkat 8. Baik itu pedang ki atau kilat pedang ki yang meraung, mereka berdua menggunakan pedang ki sebagai jurus pamungkas, fondasi titik. JURUSPANGERANFENGXIANSEBENARNYAMMBAKARKIPEDANGMILIKNYAYANGMERUSAKFONDASI
Ki Ipedanglinjian Sing terbakar, dalam sekejap, kekuatannya turun dengan cepat. Para dewa pengadilan surgawi menggunakan kesempatan ini untuk melakukan serangan balik. Setelah beberapa pertukaran, sebuah peluang muncul yang diambil oleh peri spiritual 9. Peri spiritual 9 berubah menjadi pohon willow, cabang-cabangnya melilit Lin Jiansing seperti ular piton dan mengikatnya ke batang pohon. Menggunakan kesempatan ini, Zhou Xiongxin dengan cepat menggunakan jurus pembunuh medan perang Rumor Cage. Melihat bahwa Lin Jiansing telah jatuh ke dalam jurus pembunuh medan perang sekali lagi, roh dari kelima makhluk abadi itu bangkit. Namun pada saat berikutnya, peri spiritual 9 mengeluarkan teriakan yang menyakitkan. Wujud binatang pohon willow-nya yang tak terlupakan menghilang saat dia kembali ke bentuk manusianya. Dia mundur dengan panik dengan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Apa yang terjadi kali ini? Keempat dewa surgawi lainnya dewa-dewa istana tercengang. Hati-hati, peri spiritual 9 dilindungi oleh Zhou Xiongxin, ekspresinya masih penuh dengan keterkejutan bersama dengan jejak ketakutan. Lin Jiansing melepaskan ikatannya dan tersenyum, auranya naik perlahan. Para dewa pengadilan surgawi menjadi pucat ketika mereka merasakan aura ini. Bahasa Indonesia, PSEUDO Venerable. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Dia sebenarnya adalah PSEUDO Venerable. Pada titik ini, LINJIANXING akhirnya menunjukkan kekuatan penuhnya. Translucent benang-benang putih susu muncul di sekelilingnya. Benang-benang itu terbang menuju para dewa pengadilan surgawi dengan kecepatan yang sangat cepat. Jurus pembunuh jalur pedang, benang ki pedang. Itu adalah jurus ini. Peri spiritual 9 mengingatkan. 4 abadi pengadilan surgawi lainnya bersikap serius. Jalur transformasi peri spiritual 9 berubah menjadi seorang yang tak terlupakan. Tanaman yang sunyi sepi, tetapi dipukuli dengan menyedihkan oleh gerakan ini, mereka tentu saja tidak bisa menganggap enteng ini. Pelancong hati merah mengaktifkan semua metode pertahanannya saat dia mengambil alih pimpinan dalam menghadapi benang-benang ini. Benang-benang itu memiliki ketajaman ekstrim yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Mereka langsung memotong lurus. Pelancong hati merah mungkin telah terpotong-potong oleh benang jika dia tidak bereaksi cukup cepat dan segera menariknya menjauh. Gerakan ini tidak dapat diblokir. 3 dewa pengadilan surgawi lainnya juga menyelidiki kekuatan gerakan ini dan mencapai konsensus. Ketajaman benang itu tak terbayangkan, bahkan dewa surgawi yang kuat dewa-dewa istana hanya bisa melarikan diri dan menghindar. Lin Jiansing tidak bergerak. Dia mengirimkan lebih banyak dan lebih banyak benang yang secara bertahap memenuhi seluruh medan perang. 5 dewa pengadilan surgawi menemukan sesuatu yang aneh, medan perang yang ingin mereka jebak Lin Jiansing malah menjadi penghalang bagi upaya menghindar mereka sendiri. Mereka akhirnya menyadari sekarang bahwa Lin Jiansing mengubah medan perang bukan untuk mengulur waktu. Alasan mengapa dia mengembalikan Gu Abadi adalah karena dia percaya dia bisa melawan mereka berlima sendirian. Dia melawan 5 dewa pengadilan surgawi secara langsung. Lin Jiansing, kamu benar-benar meremehkan kami. Batalkan kandang rumor, biarkan aku mengaktifkan metode terkuatku. Tidak, biarkan aku pergi dulu. Menghadapi Lin Jiansing yang begitu kuat, 5 dewa pengadilan surgawi dengan tegas membatalkan kandang rumor. DANMENGGUNAKANJURUSPEMBUNUHTERKUAT. Senyum Lin Jiansing tidak hilang saat dia mengaktifkan metode lain. Dalam sekejap, cahaya pedang terbang kemana-mana. Jurus pembunuh jalur pedang, cahaya pedang disintegrasi. Bam 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 bam. Dalam pertempuran ini, Lin Jiansing menang melawan 5 lawan sendirian. Dia membunuh Wan Zihong, melukai Zhou Xiongxin dengan parah, Pangeran Feng Xian, dan pelancong hati merah, sementara peri spiritual 9 yang melindungi retret mereka ditangkap. Setelah pertempuran ini, nama Lin Jiansing mengguncang kelima orang itu, wilayah